Mudah untuk berasumsi bahwa begitu seseorang menjadi kaya, mereka akan membeli apapun yang mereka inginkan. Lagi pula, apa yang menghentikan mereka? Mereka punya uang. Tetapi anggapan itu sama sekali tidak benar. Kekayaan sejati mengubah cara orang melihat nilai. Faktanya, orang-orang terkaya seringkali berhenti membeli barang tertentu, bukan karena mereka tidak mampu membelinya, tetapi karena mereka menyadari bahwa barang tersebut tidak bernilai. Jadi, hari ini kita akan melihat apa saja yang dihindari orang kaya untuk mengeluarkan uang. Meskipun mereka bisa dengan mudah melakukannya. Anda mungkin terkejut karena terkadang tanda kekayaan yang paling jelas bukanlah apa yang dimiliki seseorang, tetapi apa yang mereka pilih untuk hidup tanpanya. Dan jika Anda serius ingin membangun kekayaan yang tenang, video ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang pengeluaran Anda sendiri. Mari kita mulai. Nomor 1, peningkatan baru yang konstan. Kita hidup di dunia yang memberitahu kita bahwa kita terus-menerus membutuhkan versi terbaru dalam segala hal. Ponsel, gadget, bahkan perabotan. Namun kebanyakan orang kaya tidak tertipu oleh hal itu. Mereka tidak terburu-buru mengganti hal-hal yang masih berfungsi dengan baik. Ponsel baru yang baru saja keluar, mereka masih menggunakan ponsel yang lama yaitu ponsel 2 tahun yang lalu karena ponsel tersebut sudah memenuhi semua kebutuhan mereka. Tujuannya bukanlah mengejar tren, yaitu menggunakan apa yang berfungsi sampai benar-benar perlu diganti. Mereka membeli karena fungsinya, bukan karena kemewahan. Dan mereka menghemat ribuan hanya dengan tidak memainkan permainan peningkatan. Nomor 2, barang sekali pakai yang murah. Ironisnya, sementara sebagian orang mencoba menghemat uang dengan membeli pilihan termurah, orang kaya seringkali menghindari barang berkualitas rendah sama sekali. Mereka lebih suka menghabiskan lebih banyak uang sekali daripada menghabiskan sedikit uang berkali-kali. Peralatan yang dibuat dengan buruk mungkin lebih murah sekarang, tetapi menggantinya 3 kali selama 5 tahun jauh lebih mahal dalam jangka panjang. Orang kaya tidak melihat label harga secara terpisah. Mereka melihat nilai dari waktu ke waktu. Jika sesuatu akan rusak atau cepat usang, mereka tidak akan membelinya. Mereka tahu kualitas menghemat uang dalam jangka panjang. Nomor 3, dekorasi yang trendy. Anda tidak akan sering menemukan orang kaya yang terus-menerus mendekorasi ulang rumahnya agar sesuai dengan tren terkini. Itu bukan karena mereka tidak mampu membelinya, tetapi karena mereka tahu tren datang dan pergi. Sebaliknya, mereka berpegang pada pilihan klasik, abadi, dan tidak ketinggalan zaman. Ruang yang tenang, tata letak yang fungsional, dan barang-barang yang tahan lama. Ini lebih penting daripada apa yang sedang populer saat ini. Mereka tidak berusaha untuk mengesankan pengunjung atau menjadi viral karena interiornya. Mereka sedang membangun ruang nyaman yang terasa seperti mereka. Itu tidak memerlukan penemuan kembali yang terus-menerus. Nomor 4, merek yang terlalu mahal. Suatu produk yang mahal tidak selalu berarti lebih baik. Dan orang kaya tahu itu. Mereka telah belajar memisahkan pemasaran dari nilai real. Hanya karena sesuatu mempunyai logo terkenal, tidak berarti barang itu sepadan dengan harganya. Seringkali mereka akan memilih merek yang kurang dikenal dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Mengapa? Karena mereka tidak membeli untuk menandakan status. Mereka membeli untuk memecahkan masalah. Dan jika produk sederhana tanpa nama berfungsi dengan baik, itu adalah pilihan yang lebih cerdas. Mereka tidak membiarkan branding mengaburkan penilaian mereka. Begitulah cara mereka menyimpan uang mereka. Nomor 5, garansi yang diperpanjang dan asuransi yang tidak perlu. Saat Anda membeli barang baru, Anda seringkali diminta untuk menambahkan garansi atau paket asuransi. Dan meskipun hal ini mungkin masuk akal dalam beberapa kasus, orang kaya biasanya mengabaikannya. Mereka lebih suka mengasuransikan diri sendiri. Artinya mereka menyisihkan uang mereka sendiri untuk perbaikan atau keadaan darurat alih-alih membayar perusahaan untuk melakukannya bagi mereka. Ini menghemat uang dari waktu ke waktu, terutama ketika sebagian besar paket tambahan tersebut jarang digunakan. Mereka sudah menghitungnya dan mereka tahu peluangnya. Mereka melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak membayar lebih untuk ketenangan pikiran yang mungkin tidak pernah dibutuhkan. Nomor 6, pembelian impulsif. Menjadi kaya tidak berarti sembrono. Faktanya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang kaya berhati-hati dalam pengeluarannya.
Mereka tidak masuk ke toko dan mengambil apapun yang menarik perhatian mereka. Mereka berencana, mereka meneliti, mereka menunggu. Bahkan pembelian kecil pun membuat orang berpikir dua kali karena kebiasaan disiplin tidak pernah hilang. Itulah sebagian dari apa yang membantu mereka menjadi kaya pada awalnya. Jadi, jika Anda melihat seseorang yang selalu membeli secara impulsif, kemungkinan besar mereka tidak kaya, hanya ingin terlihat kaya. Nomor 7. Langganan yang berlebihan. Dari platform streaming hingga kotak produk bulanan, langganan telah menjadi penguras dompet modern. Orang kaya memperhatikan hal ini. Mereka tahu bahwa kemudahan dapat perlahan menggerogoti tabungan tanpa Anda sadari. Mereka hanya membayar apa yang benar-benar mereka gunakan, dan mereka meninjau pengeluaran tersebut secara berkala. Hanya karena sesuatu harganya Rp150.000 sebulan tidak berarti itu tidak berbahaya. Jika dikalikan dengan beberapa layanan, jumlahnya akan cepat bertambah. Dan orang kaya tidak suka kebocoran rahasia dalam keuangan mereka. Nomor 8. Satu penggunaan alat dan gadget. Saat ini, ada gadget untuk segalanya. Alat yang mengupas alpukat, memotong pizza, atau melipat cucian untuk Anda. Tetapi orang kaya tidak mengisi ruang mereka dengan peralatan yang hanya memiliki satu fungsi kecil. Mereka menghargai kesederhanaan. Mereka lebih menyukai peralatan serbaguna yang dapat melakukan banyak pekerjaan. Bukan karena mereka tidak mampu mencoba hal baru, tetapi karena mereka tidak menginginkan kekacauan, baik finansial maupun fisik. Setiap barang yang mereka miliki harus sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak berguna dan tidak tahan lama, maka tidak ada gunanya untuk dibeli. Nomor 9. Pamerkan pembelian. Tahukah Anda, barang-barang yang dibeli orang hanya untuk membuat orang lain terkesan. Sebotol anggur mewah untuk makan malam yang bahkan tidak mereka pedulikan. Tas desainer yang hanya akan mereka gunakan satu kali. Orang kaya tidak perlu tampil untuk siapapun. Faktanya, banyak di antara mereka yang menghindari apapun yang membuat orang berteriak, "Lihat aku." Mereka telah belajar bahwa orang yang menghabiskan uangnya paling banyak biasanya adalah orang yang berusaha paling keras untuk terlihat kaya. Kekayaan sejati tidak membutuhkan persetujuan. Yang dibutuhkan hanya tujuan. Jadi, jika sesuatu dibeli hanya untuk status, kemungkinan besar mereka akan melewatkannya. Nomor 10. Hal yang menciptakan ketergantungan. Yang ini halus, namun kuat. Orang kaya menghindari pembelian barang yang mengikat mereka pada biaya jangka panjang tanpa nilai jangka panjang. Bayangkan mesin kopi mewah yang membutuhkan kapsul mahal, printer yang hanya bekerja dengan tinta bermerek, peralatan yang memerlukan peningkatan rutin. Mereka menghindari sistem yang dirancang untuk membuat mereka menghabiskan uang selamanya. Sebaliknya, mereka mencari kebebasan. Alat yang terbuka, fleksibel, dan memberi mereka kendali karena kebebasan, bukan hanya kekayaan, adalah tujuan sebenarnya. Nomor 11. Mode cepat dan lemari pakaian berlebihan. Mereka tidak mengejar setiap pakaian baru atau membeli lusinan variasi barang yang sama. Orang kaya seringkali memiliki lemari pakaian yang lebih kecil dan lebih bermakna. Warna netral, nyaman dipakai, bahan tahan lama. Mereka mengenakan sesuatu berulang-ulang, bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Pakaian bukan tentang perhatian, tapi tentang kemudahan. Hal ini mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan, menghemat waktu, dan menghindari pemborosan. Ini bukan tentang berpakaian miskin. Ini tentang berpakaian cerdas. Nomor 12. Hal yang harus diisi. Kesenjangan emosional. Salah satu perangkap terbesar dalam kehidupan modern adalah pengeluaran emosional. Membeli sesuatu karena Anda bosan, stres, atau tidak aman. Orang kaya memahami pola ini dan bekerja keras untuk menghindarinya. Mereka tidak berbelanja untuk merasa lebih baik. Mereka menangani perasaannya terlebih dahulu, bukan gejalanya. Mereka telah belajar bahwa tidak ada barang yang dapat menyembuhkan kesepian atau meningkatkan kepercayaan diri secara bertahan lama. Jadi, mereka menghabiskan uangnya untuk stabilitas, bukan untuk gangguan. Karena membeli barang untuk merasa lebih baik biasanya membuat Anda memiliki lebih sedikit uang untuk perasaan yang sama. Nomor 13. Imbalan yang didorong oleh utang. Beberapa orang memanjakan diri dengan pembelian besar setelah minggu yang berat atau kemenangan kecil, seringkali menggunakan kartu kredit.
Orang kaya tidak memberi penghargaan pada dirinya sendiri dengan cara yang merugikan kekayaan bersih mereka. Mereka tidak terjerat utang hanya untuk merasa senang beberapa menit saja. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka membelinya dengan uang yang sudah mereka miliki setelah memeriksa apakah hal itu tidak akan mengganggu rencana jangka panjang mereka. Gagasan mereka tentang penghargaan, kedamaian, stabilitas, kemampuan untuk bernapas dengan mudah di malam hari. Itulah gunanya kekayaan. Menjadi kaya tidak berarti menghabiskan lebih banyak. Faktanya, orang-orang terkaya seringkali menghabiskan lebih sedikit uang, terutama pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Mereka menghindari pemborosan. Mereka menghindari tren jangka pendek, dan mereka menghindari apapun yang perlahan menarik uang dari dompet mereka tanpa memberi nilai real sebagai imbalannya. Ini bukan tentang menjadi murah. Ini tentang menjadi jelas. Setiap dolar memiliki tujuan. Dan inilah inti persoalannya. Anda tidak harus kaya untuk mulai berpikir seperti orang kaya. Anda tidak perlu jutaan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Anda hanya perlu berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda apakah apa yang hendak Anda beli benar-benar meningkatkan kualitas hidup Anda atau hanya menambah kebisingan. Ketika Anda belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras waktu, tenaga, dan uang Anda memberi lebih banyak ruang untuk hal-hal yang penting. Ini bukan perlombaan. Itu bukan pertunjukan. Ini adalah jalan yang tenang yang dibangun di atas perubahan-perubahan kecil. Kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan lebih sedikit penyesalan. Begitulah cara kekayaan sejati dibangun. Dengan sabar, tenang, dan sesuai dengan ketentuan Anda sendiri. Dan bagian terbaiknya, Anda dapat memulai perjalanan itu hari ini, tepat di tempat Anda.